Halo guys, kembali lagi bersama aku Anita Anggraini. Di video kali ini aku mau bagikan informasi seputar PMI Taiwan ya. Informasi kali ini penting juga buat calon PMI yang nantinya kalau misalkan Taiwan buka dan masuk ke Taiwan gitu ya. Dan saksikan terus video ini sampai habis, tentunya jangan lupa untuk like and subscribe. Terima kasih. Oke guys, di video kali ini aku mau membahas seputar karantina PMI yang mau masuk ke Taiwan gitu ya. Di video sebelumnya aku udah ngebahas masalah ini tentang biaya karantina siapa yang bayar, dan kalau misalkan ada agensi yang bisa dibilang korupsi gitu ya, kayak gimana solusinya, seperti itu. Di video sebelumnya aku udah share informasi ini, tapi kali ini aku mau membahas tentang karantina. Apakah teman-teman sudah mendapatkan subsidi sebesar 14.000 NT dolar? Nah, jadi kali ini aku mau ngasih tahu ya, buat pekerja migran pada tahun lalu yang sempat masuk ke Taiwan gitu ya, atau karantina pekerja migran yang baru masuk ke Taiwan pada kedatangan pasca penutupan tahun lalu. Jadi pada tahun yang lalu, pada 2019 yang lalu, sempat ada pekerja migran yang masuk ke Taiwan ya, sebelum penutupan, sebelum ditutup pada akhir tahun yang lalu. Nah, buat pekerja migran ini, pastinya melakukan karantina dulu. Dan mengenai karantina, biayanya itu ditanggung oleh majikan, teman-teman. Selain itu, ada bantuan dari pemerintah Taiwan dengan subsidi sebesar 1000 NT dolar per harinya. Dan subsidi per harinya 1000 NT dolar ini diwajibkan diberikan kepada pekerja migran melalui bank rekening Taiwan tersebut sebagai kompensasi atas waktu yang tersita ketika masa karantina. Jadi teman-teman di karantina selama 14 hari, teman-teman itu mendapatkan subsidi dari pemerintah Taiwan sebesar 1000 NT itu per harinya. Dan jika kalian di karantina selama 14 hari, satu hari 1000 NT dikali 14 kali, jumlah totalnya adalah 14.000 NT dolar. Nah, lumayan kan teman-teman? Kalian di karantina, kalian itu mendapatkan subsidi dari pemerintah sebesar 14.000 NT dolar atau 14 hari kali 1000. Wah, enak banget ya di karantina, makan, tidur, terus mendapatkan uang dari pemerintah lagi. Pastinya enak banget kan? Nah, kenapa pekerja migran mendapatkan uang sebanyak ini? Karena pemerintah Taiwan itu mengerti kalian itu datang di Taiwan itu adalah kalian itu terikat kontrak. Jadi ibaratnya kalau satu hari saja tidak bekerja, kita akan rugi teman-teman, karena waktu kita tersita sia-sia. Padahal satu hari kalau kita bekerja lumayan kan kalau kita mendapatkan uang. Makanya pemerintah Taiwan itu pengertian waktu kalian itu tersita dalam karantina, jadi diganti dengan uang 1000 NT dolar. Seperti itu teman-teman. Mengingat pekerja migran datang ke Taiwan itu karena terikat kontrak kerja, ada waktunya. Nah teman-teman, di video kali ini kenapa kok aku membahas mengenai karantina ya, padahal PMI belum bisa masuk ke Taiwan untuk saat ini. Ya memang untuk saat ini calon PMI itu belum bisa masuk ke Taiwan, tapi siapa tahu kalau bulan depan atau tahun depan calon TKI bisa masuk ke Taiwan. Nah kalian juga perlu tahu dengan hal ini bahwa karantina calon PMI yang mau masuk ke Taiwan itu gratis karena ditanggung dengan majikan, dan juga kalian itu mendapatkan subsidi sebesar 14.000 NT dolar. Dan tentunya aku membahas ini, apakah kalian yang di tahun kemarin sempat datang ke Taiwan dan di karantina sudah mendapatkan subsidi ini? Seperti itu loh. Karena ada beberapa teman yang bilang, ternyata hingga saat ini banyak pekerja migran yang belum mendapatkan subsidi ini. Padahal uang dari pemerintah ini adalah sudah haknya pekerja migran untuk mendapatkan uang dari pemerintah Taiwan. Apakah PMI ini tidak tahu? Apakah agensi yang tidak mengasih tahu ke kalian, atau PJTKI yang memberatkan, ataupun majikan, ataupun uang subsidi kalian diminta oleh agensi? Makanya kenapa aku bagikan informasi kali ini supaya teman-teman itu tahu bahwa yang pertama, biaya karantina ditanggung oleh majikan. Yang kedua, kalian itu mendapatkan uang subsidi. Jadi kalian berhak mendapatkan uang subsidi selama 2 minggu teman-teman.
Tadinya kalau kalian nggak tahu, setelah mendengar informasi ini, pastinya kalian jadi tahu dong. Dan kalian harus gimana, pastinya kalian punya pikiran sendiri. Contohnya, kalau teman-teman pada waktu tahun lalu sudah masuk ke Taiwan di karantina, terus biaya karantina dibebankan oleh pekerja migran. Ini salah ya teman-teman. Dan apabila kalian itu dimintai uang sama agensi, kalian bisa konsultasi sama 1955. Nah, aku kasih tahu ya, saran aja. Kalau kalian itu mau telepon 1955, kalian jangan bilang pengaduan. Karena kalau kalian telepon dan bilang pengaduan gitu ya, maka pihak Depnaker atau pihak 1955 akan menghubungi majikan kalian dan akan menghubungi agensi kalian. Jadi otomatis nanti kalian akan dibenci oleh agensi dan juga majikan bakalan sewot sama kalian. Bayangkan aja kalau selama 24 jam sama majikan, terus majikan kalian itu mukanya sewot terus sama kalian, jadi kalian takut kan? Nah, kalau telepon ke 1955, kalian itu konsultasi dulu. Nah, misalkan kalau posisi kalian itu udah benar, kalian bisa meminta bantuan ke 1955. Dan lagi, untuk uang subsidi ini, kalian juga berhak mendapatkannya. Kalian juga bisa bertanya ke 1955. Dan sekali lagi ya, buat teman-teman yang lagi pindah majikan atau proses pindah majikan, itu biaya tidak dikenakan sama sekali atau gratis. Jadi buat teman-teman yang mau pindah majikan karena majikannya meninggal atau kayak gimana, itu gratis teman-teman. Jadi kalian itu tidak dikenai biaya. Kalau ada agensi yang minta uang, mendingan kalian konsultasi aja sama 1955. Nah guys, itu aja ya informasi dari aku. Kenapa aku share informasi kali ini? Karena penting banget bahwa banyak keringanan-keringanan pekerja migran yang seharusnya didapatkan. Dan tidak semua biaya itu ditanggungkan oleh pekerja migran. Makanya aku share video ini agar teman-teman itu banyak tahu tentang informasi pekerja migran seperti itu. Oke guys, itu aja ya informasi dari aku. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Tentunya mohon dukungan dari teman-teman agar aku semangat buat video-video terbaru selanjutnya. Caranya gampang banget, hanya klik tombol subscribe dan jangan lupa di like, di komen, dan di share. Silahkan tulis kolom komentar kalau ada pertanyaan, saran, dan kritik atau mau sharing-sharing boleh ya, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.